pelatihan Office 365 dalam pembelajaran saat ini sama-sama tidak bisa membuat kelas Teams. Tapi mudah-mudahan problem ini cepat terselesaikan karena sudah direport ke global, ke Microsoft pusat sana. Kemudian saya akan mengawali dengan praktek bagaimana sih cara mengelola OneNote Class Notebook. Dan apa itu sebenarnya OneNote Class Notebook? OneNote Class Notebook itu kalau orang-orang sering menyebut ini sebagai buku digital. Jadi kalau ibu bapak atau siswa itu banyak menggunakan buku tulis yang mungkin kalau dianalogikan itu seperti buku tulis yang di dalamnya ada bagian-bagian gitu ya, ada bab-bab yang kalau dibuka warna kuning itu ke halaman ke materi tertentu, warna merah itu ke materi tertentu. Lah, sekarang dengan menggunakan OneNote Class Notebook itu kita bisa menggunakan kelas atau buku, menggunakan buku secara digital. Di praktek baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami waktu Ramadan kemarin tuh ya, bulan puasa kemarin waktu kan sudah pandemi itu ya. Yang kegiatan Ramadan itu biasa menggunakan buku panduan atau buku catatan kegiatan selama Ramadan. Karena pandemi tentu tidak bisa dilaksanakan. Nah, sebagai gantinya anak-anak itu memiliki buku melalui OneNote Class Notebook yang di sana nanti anak-anak bisa menuliskan catatan-catatan kegiatan dia, sholat sunatnya berapa kali, kemudian materi akan ada pengajian yang diselenggarakan setiap hari di sekolah maupun di kampung. Nah, anak-anak disuruh diminta untuk membuat ringkasan, ringkasannya ditulis di sana. Kemudian anak-anak itu membaca, hari ini membaca Quran juz berapa, surat apa, itu tertulis di sana. Yang biasanya kan anak-anak setelah sholat tarawih itu menyodorkan bukunya untuk ditandatangani oleh imam atau yang penceramah. Nah, sekarang gurulah yang bertindak untuk menandatangani melalui OneNote Class Notebook tersebut. OneNote Class Notebook baik akan saya share screen dulu ya. Oke, sebentar. Saya akan menggunakan, baik sekali lagi saya akan memulai dari portal.office.com seperti biasanya. Apakah sudah terlihat layar screen share saya, Ibu Bapak? Sudah, Pak. sudah. Baik, terima kasih. Sudah. Dulunya, awalnya OneNote Class Notebook itu OneNote Class Notebook itu berdiri sendiri. Di sini sebentar, saya akan, ada yang masih gelap ya, ditunggu Pak. Ada yang gelap, ada yang sudah terbuka. Nah, di bagian sebelah kiri itu di titik 9, kalau Ibu Bapak perhatikan, saya akan memilih yang all apps. Nah, di nomor 3 itu ada Class Notebook. Dahulu sebelum ada Teams, jadi umurnya Class Notebook itu lebih tua daripada Teams ya. Teams muncul belakangan tahun 2018 di publik secara umum. Tapi sebelumnya itu sebenarnya sudah ada. Dulunya diakses secara terpisah seperti ini. Saya akan buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini dulunya. Tetapi sekarang OneNote Class Notebook itu bisa diakses melalui Microsoft Teams. Sehingga mulai sekarang saya akan membuat
OneNote Class Notebook melalui Microsoft Teams. Saya akan akses dulu. Mungkin Ibu Bapak ingat kita bisa mengakses Teams melalui URL tersebut, teams.microsoft.com. Nah, seperti itu. Kemudian saya enter. Sambil saya download attendance list-nya. Oke, biar nggak kelupaan. Kemudian saya akan menuju ke Teams kelas kita ya, HGN 20 itu. Oke, saya akan buka. Oke, sudah terbuka. Oh, masih ada yang belum kelihatan ya. Di tempat saya sudah kelihatan. Gimana Ibu Bapak, apakah memang belum kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Mungkin sinyalnya. Oke, Sinyalnya kurang mendukung. Sudah kelihatan. Yang belum ya, kelihatan terkait dengan internet. Iya. Memang koneksi ini ya, beberapa daerah cuacanya tidak bersahabat, ada yang mendung, ada yang hujan. Ini Jepara kebetulan agak berawan, tapi mudah-mudahan nggak mengganggu sinyal internetnya. Di sini mendung sekali, Pak, jadi sinyalnya susah. Iya. Baik, mudah-mudahan nggak begitu mengganggu di paparan hari terakhir ini, di meeting hari terakhir ini. Nah, Ibu Bapak, saya lanjutkan. Kalau Ibu Bapak perhatikan di bagian atas itu di channel general, oke, ini ada post, ada files, ada class notebook. Nah, inilah bahasan kita pada siang hari ini. Nah, karena ini baru pertama kali saya membuka kelas notebook, maka di sana ada catatan. Yang pertama, give your students a private space for notes and a canvas for collaboration. Jadi berikanlah siswa kita space privat ya, space pribadi, ruangan pribadi untuk catatan dan tempat atau kanvas untuk kolaborasi. Ini kayak kulai banget. Oke, maaf. Kemudian di bawahnya ada setup OneNote Class Notebook. Jadi kita diminta untuk men-setting atau mengatur OneNote Class Notebook untuk pertama kalinya. Baik, saya akan klik hanya ini nanti nggak bisa diulang ya. Jadi ini nanti kalau terlewat saya nggak bisa mengulang tahapan ini karena ini sifatnya sekali klik. Tetapi nanti Bu Bapak kalau ketinggalan bisa menyimak rekamannya yang biasanya nanti akan saya upload di malam ya, sore atau malam hari nanti. Baik, ini akan saya klik dulu, set up a OneNote Class Notebook. Kemudian saya akan pilih blank notebook. Nah, akan ada tampilan yang menjelaskan bahwa dengan kita mengatur atau men-setting class notebook, kita akan mendapatkan ruangan-ruangan yang ada di bawah itu. Ada collaboration space, jadi kolaborasi. Ruang kolaborasi berarti kan bukunya itu bisa digunakan secara bersamaan oleh guru maupun oleh siswa. Dua-duanya bisa mengakses, dua-duanya bisa menulis, bahkan dua-duanya bisa menghapus. Jadi ada area seperti itu, namanya area kolaborasi. Kemudian di bawahnya ada content library. Pak, kuncinya gimana, Pak? Content library itu ya. Jadi di sana akan ada ruangan yang dapat kita gunakan untuk mempublikasikan atau menyimpan atau membagikan materi-materi pelajaran kita ke siswa. Nah, berbeda dengan collaboration space, di content library itu
hanya guru yang bisa mengedit, hanya yang bisa menyunting. Guru bisa menulis di sana, sedangkan siswa di situ tertulis student can only view the content. Jadi siswa hanya bisa melihat saja. Jadi kalau kita menginginkan bukunya itu hanya bisa dilihat bukan ditulisi gitu ya, kita taruh materialnya itu di sini. Kemudian yang ketiga itu ada teacher only section. Jadi ini hanya bisa diakses oleh saja. Jadi ini ruang privat, buku privat atau lembaran-lembaran privat yang dimiliki hanya oleh guru. Siswa tidak bisa melihat bahkan ya. Jadi hanya khusus untuk guru. Namanya saja teacher only section. Kemudian jadi ini cocok digunakan Ibu Bapak nanti untuk menaruh dokumen-dokumen yang dirasa pribadi ya, dokumen-dokumen akademik yang bersifat pribadi. Kemudian yang terakhir adalah student notebooks. Jadi ini buku catatan siswa. Di sana dituliskan a private space for each student. Jadi masing-masing siswa itu memiliki ruang yang sama. Jadi bahkan isinya kita bisa membuatkan isinya serupa dengan siswa yang lain. Jadi masing-masing sama. Katakanlah kalau kita ingin memberikan dulu saya langsung cerita saja dulu waktu saya tadi cerita soal buku digital Ramadan ya. Jadi di sana ada bagian untuk atau katakanlah folder nih atau kalau di sini namanya section. Bagian-bagian sholat rawatib, kemudian sholat taraweh, kemudian tadarus, kemudian ada ceramah. Nah, ada empat section ini, 4 bagian ini. Kita guru cukup mengakses atau membuatnya sekali, tetapi nanti setelah itu kita bisa distribusikan secara serentak ke siswa. Maka siswa selanjutnya akan mendapatkan 4 section, 4 folder itu dalam saat yang bersamaan. Meskipun waktu pendistribusiannya itu memerlukan waktu. Mungkin beberapa menit. Karena memang ini kan seperti kita membagikan buku-buku ke siswa ya, katakanlah seperti itu. Perlu waktu. Di bagian student notebooks atau buku catatan siswa itu guru tentu bisa menyunting, di situ ada keterangan. Guru bisa mengedit, menyunting, dan siswa bisa mengedit buku miliknya sendiri, tidak bisa melihat buku temannya. Kalau guru bisa melihat semua isi buku siswanya, semua siswanya, tetapi satu siswa itu hanya bisa melihat punyaannya sendiri, nggak bisa melihat temannya. Baik, selanjutnya kita klik next di sini untuk melanjutkan pengaturan kelas notebook ini. Oke, saya klik next. Nah, kita akan ditampilkan pengaturan section untuk masing-masing siswa. Gitu, jadi di sana sudah disediakan oleh kelas notebook, ada handouts, ada class notes, ada homework, ada quizzes. Kita bisa menggunakan yang sudah dibuatkan oleh kelas notebook atau tidak. Bahkan kita juga bisa menambahkan sendiri. Saya tidak menggunakan ya, contoh saya akan hapus ini, saya akan tinggalkan satu saja dan saya tuliskan di sini bisa misalnya tugas terstruktur gitu misalnya ya. Kemudian yang kedua pekerjaan rumah atau PR gitu. Kemudian apa lagi ya? Ini tugas tidak struktur yang tidak terpaut
paku pada waktu nih. Mestinya ini dulu ya. Oke, ini saya ganti PR-nya yang di sini. Oke, pekerjaan rumah. Atau kuis saja lah. Uang tugas tidak terstruktur itu juga kadang bisa digunakan untuk PR. Nah, saya mencoba untuk membuat 3 bagian ini sehingga nanti siswa, masing-masing siswa itu akan mendapatkan buku yang berisi 3 bagian itu. Tugas terstruktur, tugas keliru ini. Tugas tidak terstruktur dan kuis, kira-kira gitu. Kita bisa menambahkan section lain bila diinginkan. Tapi saya tidak, hanya cukup 3 saja ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat, saya akan mengklik create untuk tahapan pembuatan atau pengaturan ruang-ruang yang ada di kelas notebook tersebut. Oke, saya klik create. Nah, selanjutnya kita menunggu. Di sana ada catatan, ada tampilan getting your class notebook ready. Menunggu sampai OneNote class notebooknya siap dibuat. Sambil menunggu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Karena ini perlu beberapa saat. Silakan Ibu Bapak. Lanjut Pak Elvin. Baik, saya masih hanya bisa nunggu ini nggih. Kita tunggu saja sampai beberapa saat lagi. Tidak terlalu cepat nggih Pak nggih, Bu? Oke. Tidak, cepet. Siap. Jelas. Oke. Ya, Dari sini foto yang tampil di layar saya cukup jelas. Ini artinya sinyal yang ada di tempat Ibu Bapak sedang bersahabat ini. Nggak ada yang blur itu kelihatannya. Ya meskipun belum semuanya menyalakan kamera nggih. Alhamdulillah. Ya, semoga nanti sampai selesai Lancar. Betul. Lancar dari ngabul. Siap. Saya baru ingat ini siswa yang tergabung itu kan 200. Jadi mungkin agak memerlukan waktu ekstra ini untuk malah something went wrong. Oke, saya coba lagi nggih. Kadang-kadang kita menemui problem-problem yang seperti itu Ibu Bapak. Nah, kelihatannya sekarang proses pembuatan kelas notebook sudah selesai. Di sana ada tampilan welcome to class notebook. Jadi selamat datang di kelas notebook. Selanjutnya kita bisa untuk memudahkan, kita bisa klik navigasi yang ada di sana, yang show navigation ini. Nah, seperti tadi saya jelaskan di awal tadi, ada bagian collaboration space. Ini ada ruang-ruang yang bisa Ibu dan Bapak kerjakan secara bersama-sama. Oke, kemudian yang murid-murid kok belum ada ya. Ini kelihatannya tadi ada error-error tadi itu ya. Sebentar, saya akan kembali ke Teams dulu. Kemudian saya ke HKN20, ke kelas notebook. Nah, sekarang sudah ada nama-nama siswa
atau peserta yang ada di sini. Nama ibu bapak pasti sudah ada di masing-masing juga. Tapi Mana, sebelumnya gimana, Pak? belum muncul nama-namanya sesuai. Oke, ditunggu mungkin, Pak. Oke, di sini saya akan sederhanakan yang collaboration space ini, nggih. Ini saya hapus saja. Sebentar. Cara menghapus section itu tinggal klik kanan delete section. Oke, ini saya hapus. Kemudian ini juga saya hapus lagi. Nanti saya akan tinggalkan satu saja. Oke. Ibu Bapak bisa, bagi yang bisa mengakses silakan ke Teams HGN20, lalu ke OneNote, ke General, kemudian ke Class Notebook. Bisa Ibu Bapak bisa tuliskan di sini. Bentar. Diskusi bebas. Saya bikin section baru namanya diskusi bebas, gitu ya. Selanjutnya Ibu Bapak bisa ini paparan hari ketiga. Nah, Ibu Bapak bisa menuliskan di bawahnya di sana. Misalnya saya, selamat siang Ibu Bapak semua. Selamat siang. Silakan menuliskan pesan singkat kondisi apa? Sinyal internet di daerah masing-masing gitu ya. Jangan lupa menyebutkan daerahnya. Jangan lupa menyebutkan daerahnya. Silakan Ibu Bapak bisa menuliskan di sini. Oke, saya kasih nomor di sini. Bla 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 gitu, nomor 2. Nah, ini untuk praktek bahwa saat ini saya sebagai guru, kemudian Ibu Bapak sebagai siswa, katakanlah gitu ya. Nah, Ibu Bapak bisa memulai ikuti panduan saya. Yang punya laptop, nggih, ke Teams, ke HGN20, ke General, ke Class Notebook, kemudian silakan ke yang tampil di tempat Ibu Bapak apa. Nah, itu sudah ada tulisannya, nggih. RY itu yang nulis. Oke, Pak Rio Cahyo Wicaksono sudah menuliskan kondisi sinyal menggunakan WiFi. Nah, ini memang nggak langsung tampil di tempat kita nih, karena tadi kondisi sinyalnya juga. Ini salah satu penerapan collaboration space yang ada di OneNote Class Notebook. Mungkin Ibu Bapak setelah ini punya bayangan ya, kira-kira nanti kalau saya punya buku digital yang di sana ada collaboration space akan digunakan untuk apa? Gitu. Gunakan ini untuk diskusi, tetapi perlu hati-hati karena siswa juga bisa menuliskan, bisa menghapus gitu. Jadi perlu ada aturan-aturan yang disepakati sebelumnya bahwa di sini hanya perlu memberikan masukan, memberikan catatan, menambahkan informasi, tetapi mohon
tulisan-tulisan yang ada sebelumnya itu tidak dihapus. Bapak juga bisa memanfaatkan warna kemudian style font yang ada di atas itu. Misalnya ini saya tuliskan bold, kemudian saya kasih sinyal internet ini saya kasih highlight atau stabilo. Kemudian dikasih warna dan seterusnya, Ibu Bapak bisa gunakan pilihan yang ada di atas. Baik, sambil menunggu yang lain, saya lanjutkan ke konten library ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, konten library ini adalah guru bisa menulis, siswa hanya bisa membaca. Ini cocok digunakan Ibu Bapak untuk menambahkan katakanlah apa ya, file-file pelajaran atau modul-modul yang sudah disiapkan dalam bentuk digital. Misalnya ini modul pelatihan. Oke. Saya yang lama saya hapus, yang using content itu saya hapus. Oke. Kemudian saya akan mengupload, insert apa ya enaknya ya, file. Oke, saya pilih yang apa ya? Oke, di sebentar. Ini yang ada PDF apa ya? Oke, ini lah. Ini apa catatan pelatihan Office 365 ini silabusnya. Nah, sudah saya taruh di sana. Berarti selanjutnya Ibu Bapak bisa apa namanya melihat, sedangkan tidak bisa menambahkan catatan di sana. Saya yang bisa, guru lah yang bisa. Nah, di sana ada catatan. Oh, ada rundown-nya nggih, bahwa penilaian dilaksanakan terakhir tanggal 22 di sana Ibu Bapak, tetapi memang saya menuliskannya itu paling akhir tanggal 20 sehingga nanti saya punya jeda waktu untuk mengoreksi tugas Ibu Bapak. Kemudian selanjutnya 23 sampai 24 itu penyerahan data peserta yang lulus. Tanggal 25 pengumuman kelulusan dan sertifikat menurut panitia nggih, itu bisa Ibu Bapak unduh tanggal 26 sampai 30. Nah, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya teacher only, ini saya tidak praktekkan karena ini nanti isinya hanya ruang guru saja nggih. Ruang yang digunakan hanya khusus untuk guru. Nah, sekarang kalau saya klik di masing-masing siswa ini, di masing-masing peserta Ibu Bapak, langsung ada apa namanya terdistribusi folder-folder milik masing-masing peserta. Ini sama, Pak Abdurrahman dengan Pak Abu Tholib itu sama isinya. Ada kuis, ada tugas terstruktur, ada tugas tidak terstruktur. Gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk menaruh atau menyimpan apa kuis yang diinstruksikan oleh guru, apa tugas yang diinstruksikan oleh guru tinggal ditaruh di sana, kira-kira gitu. Jadi misalnya guru meminta ada di sini misalnya ya, di modul pelatihan di sini. Oke, katakanlah atau melalui Teams juga, di assignment Teams juga bisa. Oke, saya akan berikan contoh yang lebih mudah.
Misalnya nggih, saya ke assignment sambil refresh lagi bagaimana sih cara membuat assignment yang kemarin sudah saya sampaikan itu. Oke, saya kembali ke saya ulangi dari awal, saya ke HGN 20, lalu saya ke assignments. Oke, kemarin cara membuat assignments itu seperti berikut ini, saya create, kemudian saya pilih assignment. Jadi kalau assignment di sini jadi itu non quiz nggak Ibu Bapak nggih, bukan mengerjakan soal. Kemudian ini contoh tugas yang menggunakan kelas notebook. Oke, instruksinya adalah tuliskan esai dengan misalnya maksimal 100 kata dengan topik pengalaman mengesankan selama pembelajaran jarak jauh. Dengan tuliskan esai maksimal dengan melalui saja ya, atau dengan cara klik bagian bawah di bagian bawah ini. Nah, di bagian bawah ini nanti resource-nya, kalau kemarin saya tidak tambahkan resource-nya, jadi Ibu Bapak cukup mengupload tautan di Teams atau mengupload PDF di Teams, tetapi yang sekarang akan saya integrasikan dengan kelas notebook, sehingga nanti pekerjaan atau essay Ibu Bapak itu melalui kelas notebook. Caranya adalah add resources. Kalau kemarin saya contohkan new file nih, kalau sekarang saya akan gunakan kelas notebook. Kemudian saya akan gunakan sebentar tadi. Oh, saya harus membuat teacher only dulu nggih. Saya belum membuat teacher only-nya soalnya. Saya akan bikin Oke, saya kembali ke tim sebentar, ke kelas notebook sebentar. Jadi ada yang kelupaan. Oke, kelas notebook. Jadi sebelum kita ingin membuat tugas yang isinya akan kita buatkan tempat sebagai tugas anak-anak, kita harus membuatkan terlebih dahulu. Saya akan menambahkan di sini. Ini apa namanya? Misalnya essay gitu ya. Oke, saya kembali ke tempat tadi. Oke, ke teacher only tadi. Oh, belum ke refresh nggih. Bentar. Saya ulang lagi. Kelas notebook. Oke, di sini sudah ada. Sudah mau ya. Oke, mungkin refreshingnya perlu lama. Oke, ini saja yang sudah bisa digunakan. Oke, kemudian nanti
siswa akan diberikan ruang di mana? Misalnya ini tugas terstruktur, nggih. Saya akan berikan di sini. Dan jadi isinya nanti ada di dalam sana. Nah, sekarang ini bentuknya sudah berbentuk icon kelas notebook. Kemudian kita bisa atur di sini bagaimana nanti siswa membuka kelas notebooknya. Ada 3 pilihan, open in Teams, membuka di aplikasi Teams-nya langsung, atau open in OneNote, karena OneNote dan OneNote Online itu juga dimiliki oleh Microsoft dalam bentuk terpisah. Tapi saya akan memilih yang open in Teams. Oke, seperti ini. Nah, ini mestinya akan saya hapus saja ya. Ini saya ganti dengan isai PJJ gitu ya. Baik, saya hapus sekarang. Oke, selanjutnya rubrik. Saya akan menambahkan rubrik. Saya bikin dengan, saya samakan dengan kemarin, nggih. Rubriknya. Cuma saya bikin esai, ini kriteria esai. Biar enggak lupa. Oke, ini saya biarkan saja lah. Bentar. Atau ya enggak apa-apa, hanya untuk contoh saja, nggih. Selanjutnya enggak kelihatan. Oke, alah. Oke, saya attach. Kemudian langsung ini saya taruh di diskusi biar bisa terbaca. Lalu saya assign. Begitu saya assign, Ibu Bapak nanti akan mendapatkan tugas. Ini hanya latihan ya. Di assignment ada tambahan baru yaitu contoh tugas kelas notebook. Kemudian Ibu Bapak bisa melakukan turn in di sana. Baik, itu cara singkat kita mengelola pembelajaran melalui kelas notebook, termasuk bagaimana sih cara mengintegrasikan kelas notebook dengan assignment yang ada di Teams. Silakan kalau Ibu Bapak ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa berbicara langsung atau melalui kolom chat. Sambil Ibu Bapak bisa mengecek atau mengerjakan contoh assignment yang menggunakan kelas notebook. Silakan Ibu Bapak. Apakah sudah ada? Mau tanya sebentar Pak Alvin. Silakan. Bapak sinten niki? Pak Zakaria. Silakan Pak Zakaria. Tadi kan kita sudah membuka ke HGN, terus general kelas notebook. Betul. Sudah muncul student notebook, content library, dan collaboration space. Ya. Tadi dijelaskan harusnya kita masuk ke, kalau sudah muncul itu ke create, tapi di situ kok enggak ada muncul create ya, Pak Alvin? Oh. Mohon yang petunjuk. saya, ya, siap. Yang saya contohkan tadi kan saya sebagai guru Pak, tentu tentu Pak Zakaria tidak bisa melakukan hal yang sama karena posisi saat ini Pak Zakaria sebagai students di sini. Dan nanti kalau Pak Zakaria dan Ibu Bapak yang lain bisa membuat kelas Teams, nanti kelas notebooknya tulisannya sudah create lagi. Jadi kelas notebook ini hanya berlaku untuk siswa Pak. Jadi siswa, hanya berlaku untuk guru. Siswa hanya bisa mengikuti instruksi yang dilakukan guru. Nggih. Tadi lupa menyebutkan nggih Pak. Nggih. Jadi ini memang yang saya praktekkan tadi memang sebagai guru. Gitu Pak Zakaria, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Mas. Silakan yang lain Bu Pak, bila ada yang ditanyakan atau mungkin sudah ada yang mencoba turn in menggunakan kelas notebooknya.
Saya sambil cek ya, di kelas notebooknya itu sudah ada yang turn in atau belum. On this occasion, I just want to say congratulations on your graduations and best wishes for your next adventure. I'm really happy to share in this excitement. Belum ada kelihatannya, nggih. Atau saya cek di kelas notebook. Oke, saya harus apa, Pak? Ya sebenarnya sih saya meminta untuk dua tadi ya, menuliskan sesuatu di kelas notebook di collaboration space yang saya meminta untuk menuliskan tadi kondisi sinyal di tempat Ibu Bapak. Ini praktek bagaimana sih nanti siswa menuliskan sesuatu di sana. Oke, sudah banyak ya. Tetapi yang kelas kuis atau maaf assignment yang ada di yang baru saja saya tuliskan itu ternyata memang belum ada di sini, belum muncul di belum ada sehingga ya belum ada, masih kosong. Betul. Di sini juga belum ada siswanya, Pak. Tidak apa-apa, ditunggu saja. Memang agak delay kemarin juga ya. Seharusnya bisa tertulis langsung di sini, bisa muncul di sini, bisa muncul siswanya. Tapi sampai saat ini belum bisa. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai kelas notebook, pertanyaan yang lain sambil menunggu assignment yang baru saja saya buat itu bisa tampil. Kalau tidak mungkin Bu Nina bisa bersiap-siap untuk menyampaikan materi tentang Microsoft Sway. Untuk masuk SCPJJ tulisannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Elvin. Mudah-mudahan, loh, muka saya di mana ya? Maksudnya saya kok hilang. Oh ya baik. Untuk OneNote kelas notebook ini sangat powerful ya, Pak. Jadi di sekolah kami sudah pernah mempunyai pengalaman untuk menggunakan kelas notebook ini. Kami bikin menjadi buku Ramadan daring. Meskipun memang dari awal itu banyak sekali kendala, terutama anak-anak itu kebingungan cara pakainya bagaimana. Jadi kami sampai buka konsultasi daring khusus untuk penggunaan OneNote Class Notebook ini. Jadi OneNote Class Notebook itu kalau di aplikasi harus kita download lagi Bapak. Jadi tidak hanya Teams saja, tapi juga harus kita download Class Note OneNote, kemudian login seperti itu. Dan ada beberapa handphone itu karena mereka pakai handphone ya yang tidak kompatibel. Jadi ada handphone yang saya lupa antara Oppo atau Vivo. Nah, dua itu tidak bisa. Jadi mereka pakai browser seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Elvin. Tadi saya sempat beberapa kali terlempar dari ruangan setiap saya menyalakan mic atau kamera gitu, langsung close untuk tim saya. Jadi saya perlu untuk restart. Baik, Ibu Bapak, masih 120 orang di sini. Saya di sini akan membagi ini ya, materi tentang Sway. Apa itu Sway? Saya akan share screen dulu. Sebentar, ya, saya ke sini. Baik, Sway itu bisa Ibu Bapak temukan di masih sama portal.office.com, kemudian Bapak pilih *9 itu dan silahkan temukan Sway. Apakah Ibu Bapak sudah jelas melihat layar saya? Kalau belum, saya
kontrol plus ya untuk Zoom. Di sini ya Ibu Bapak ya, ketika Ibu Bapak Maaf Bu, belum tampil. ada di portal.office. Bagaimana? Belum ada Bu. Oh, tidak tampak. Baik. Kita tunggu dulu ya, mungkin ada delay seperti itu. Baik, mohon nanti konfirmasinya apakah di layar Ibu Bapak sudah keluar atau muncul gambar yang saya share. Saya coba close dulu saja. Oke. Kemudian saya akan share lagi. Nah, seperti itu. Apakah sudah tampak? Jika belum, saya akan matikan video saya, kamera saya, karena mungkin pengaruh juga di sini ya. Belum untuk koneksinya. Belum juga ya. Belum. Kita masih tunggu Ibu Bapak. Untuk hari ini karena materinya tuh sangat sedikit seperti itu, jadi Ibu Bapak bisa mempersiapkan untuk bertanya-tanya langsung di sini sambil nanti kita selesai jam 3. Seperti itu Ibu Bapak. Kok masih belum ada juga ya? Stop. Saya stop lagi. Kali saya stop. Sprint. Kalau stop cepat sekali. Saya mulai lagi. Atau mungkin saya akan bagi di ini ya, di age. Sama aja ya. Gak bisa di komputer saya ya. Atau saya pindah ke komputernya Pak Elvin saja. Bagaimana? Sudah beberapa kali Bu, ganti mungkin juga nggak punya bisa. Pak Elvin bisa. Saya pakai akunnya Pak Elvin, saya akan share di sana. Saya ke ini saja deh, ke Firefox, Mozilla. Oke, apakah sudah tampak di layar Ibu Bapak sekalian? Sudah ya? Sudah Bu, sudah bisa terlihat. Yes, sudah sip. Terima kasih atas respon-responnya Ibu Bapak. Saya teruskan, saya akan menuju ke portal.office.com. Itu kita tunggu untuk masuk ke portaloffice.com. Kemudian ini katanya memang belum sepenuhnya terbuka. Oke, baik. Ibu Bapak, bisa langsung Bapak temukan di deretan fitur-fitur yang ada di portal.office.com atau Bapak bisa klik titik 9 di sana. Saya zoom ya. Saya zoom lagi. Oke, seperti itu. Di titik 9 yang ada di pojok kiri atas itu, saya akan pilih Sway. Atau Ibu Bapak juga bisa pilih langsung dari sini. Nah, tergantung dari Bapak sekalian. Nah, sebenarnya apa sih Sway? Sway itu fasilitas atau fitur yang dipunyai oleh Microsoft untuk storytelling. Jadi sebentar. Oke.
Terdengar suara saya? Mohon maaf. Ya, Bu, Saya terdengar. oke. Ya, mohon maaf ada banyak ini ya kendala teknis hari ini ya Ibu Bapak. Ulang lagi, apa itu Sway? Sway itu salah satu fitur yang dipunyai oleh Microsoft untuk storytelling, seperti menceritakan sesuatu atau kita membuat presentasi atau portofolio atau macam-macam bisa, atau laporan. Nah, laporan itu agar lebih menarik bisa kita ini ya, kita gunakan, kita bikin di Sway. Untuk laporan juga bisa seperti itu. Di Sway ada template-template yang bisa dipakai seperti ini. Apakah bentuknya nanti presentation atau student report, jadi laporan seperti itu, atau portofolio kita untuk apa yang kita kerjakan, kita tuh siapa, ataukah pengumuman seperti itu. Dan Sway itu bisa dipakai Bapak untuk ini membagi dengar sendiri ya, untuk membagi materi. Jadi materi yang kita punya tidak hanya di YouTube, kemudian di slide seperti itu, tidak Ibu Bapak, tapi kita bisa pakai di Sway, kita gunakan Sway. Nah, caranya bagaimana? Mungkin agak bingung ya Ibu Bapak waktu membuka Sway ini apa ya. Kemudian ketika kita buka, nah saya ke presentation dulu deh. Ke presentation seperti itu, saya maksudkan ini akan presentasi materi saya kepada murid seperti itu. Nah, ketika kita memilih template presentation itu akan terbuka layar seperti ini. Memang bentuknya besar-besar seperti ini, Bapak. Jadi caranya bagaimana untuk mengeditnya? Di sini sudah ada start editing this Sway seperti itu. Saya klik. Nah, baru disiapkan oleh Microsoft. Kemudian kita masih menunggu. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, Bapak. Jadi kita tinggal mengikuti saja, seandainya kita menginginkan menggunakan template ya. Kita menginginkan menggunakan template, kita ganti untuk presentation title-nya, misalkan materi 1. Materi 1, kemudian bahasan berbentuk bangun besar ya. Kemudian ini bisa kita ini ya, apa itu, instruksi kita ya ke anak seperti itu. Oh, video lah misalkan. Jadi komentar misalkan seperti itu. Nah, untuk image card ini bisa kita pakai, bisa tidak. Jika tidak, kita delete. Kalau misalkan mau kita pakai, kita akan mengganti untuk gambarnya seperti itu. Untuk gambar kita bisa mencari, kalau di Sway itu akan di suggest ke Bing.
Ya. Atau jika kita punya gambar lain, kita bisa pilih dari My Device. Seperti itu. Saya akan cari ini aja deh. Sudah. Nah, ketika kita klik, di sini akan loading Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa melihat yang muter-muter tuh. Nah, itu gambarnya artinya sedang berusaha untuk tayang. Saya akan hapus juga yang di sini. Nah. Ya, seperti itu kita akan atur bagaimana untuk tampilan gambarnya. Nah, untuk yang tidak kita pakai, kita bisa hapus begini Bapak. Nah, hapus saja, klik, hapus semua. Ya, seperti itu. Iya, bawah sudah tidak ada. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui hasil dari apa yang kita bikin? Nah, caranya kita klik desain yang ada di kiri atas ini. Kadang juga di kanan atas. Nah, seperti ini saja ya Bapak. Sederhana karena saya belum menambahkan apa-apa. Yang kedua nanti saya akan mempraktekkan bagaimana untuk membuat sway dari blank. Dari kosongan. Kalau tadi kan pakai template ya. Kalau kosongan itu kita lebih bisa explore seperti itu. Saya akan klik create new seperti itu. Nah, di sini saya akan ketikkan nama saya, laporan, apa lagi ya? Begitu. Backgroundnya saya akan tambahkan. Apa ya? Saya akan pilih saja dari situ. Ini saja. Oke, saya klik add ya di situ. Nah, bagaimana untuk menambahkan yang lain? Ibu Bapak cukup klik saja di sini, kemudian klik tanda plus. Nah, di sana Ibu Bapak bisa pilih apakah nanti untuk page yang kedua itu bentuknya teks atau media atau grup seperti itu ya. Saya akan pilih image saja ya. Saya akan klik di situ. Saya akan pilih gambar lagi. Nah, saya akan cari, saya klik di sini. Saya akan di suggest apa ya? Ada yang berdengung ya, Pak Elvin, bisa dibantu? Saya akan klik insert. Ya. Tidak keluar gambarnya. Atau saya perlu drag saja sih dari sini, dari download sini. Saya akan mencari gambar. Gambar apa ya? Ini gambar apa, saya kok nggak ngerti. Tunggu ya. Banyak sekali. Mohon maaf ya Ibu Bapak, saya belum mempersiapkan untuk gambar-gambarnya. Ke pictures aja. Nah, ke sini ini saja deh. Saya akan tarik seperti itu. Caranya seperti itu Bapak. Jadi kita bisa insert atau bisa tarik langsung dari explore. Ya, kita tunggu. Saya beri correction. Aduh.
kemudian saya menginginkan untuk menyisipkan video di sini Bapak. Jadi saya klik lagi untuk insert konten yang tanda plus itu, kemudian jangan salah Bapak. Jangan salah pilih untuk teks ya, karena kita akan menyisipkan video. Jadi kita pilih media, kemudian saya mau embed bentuknya. Jadi saya embed di situ. Nah, untuk mencari embed itu saya akan buka YouTube. Di sana saya akan cari video sebentar. Oh. Suaranya berdengung lagi, mohon maaf di saya. Ya, oke. Saya akan ambil video dari YouTube, tapi saya menginginkan embed ya. Jadi saya klik, saya sudah buka videonya, kemudian saya klik share, dan saya pilih embed. Jadi bukan yang copy ini ya Bapak ya. Saya ulang lagi, saya klik share, bukan copy ini, bukan, tapi saya pilih embed. Nah, kemudian saya copy di sana, dan saya menuju ke Sway lagi dan saya paste di sini. Paste your embed code here. Nah, seperti itu. Kita akan tunggu videonya, nanti otomatis akan ada di sana. Seperti itu. Ini masih dalam proses, mudah-mudahan cepat ya, karena koneksi saya sedang sangat jelek seperti itu. Nah, sudah ada itu Ibu Bapak. Nah, captionnya saya akan ambil saja dari sini untuk captionnya. Seperti itu juga bisa. No. I don't want to paste here. Nah, seperti itu. Kemudian saya close saja yang di sini. Ya, nah, seperti ini Bapak. Nah, untuk kita kan penasaran nih ya, gimana ya tampilannya nanti. Kita klik desain dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau Sway itu memang, nah bisanya tuh seperti ini Bapak, digeser-geser yang sebelah bawah itu. Sebelah kanan bawah. Nah, ada laporan Nino Ayis. Nah, kita juga bisa ganti stylenya, apakah berbentuk slide. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Ataukah berbentuk slide seperti ini. Nah, seperti itu, ataukah stylenya kita bikin seperti ini misal, atau bentuknya vertikal nanti menurun semuanya seperti itu ya Bapak. Ya, di style ini ya. Kemudian kita ya. Nah, kalau kita ganti stylenya menjadi vertikal tuh seperti tadi. Kalau bentuknya horizontal, kita nanti akan bertemu Bapak yang di sebelah kanan itu ada, nah ada arrow-nya, nah seperti itu. Ya, bedanya apa sih dengan slide itu? Jadi ini tuh bisa langsung online ya Bapak ya. Jadi ketika kita nanti share, anak itu seperti mendapat paket lengkap karena mereka juga bisa melihat teks, melihat gambar, kemudian juga bisa langsung klik videonya di situ, nggak perlu direct. Nah, seperti itu. Jadi sangat memudahkan anak. Nah, saya akan tambahkan satu lagi yang luar biasa, Bapak. Jadi saya akan tambahkan form di sana. Saya akan klik plus, kemudian saya akan ke media lagi ya, dan embed lagi. Nah, saya akan mencari form. Jika Ibu Bapak belum punya form, kita akan bikin dulu formnya. Saya akan klik form di sini. Sebentar. Saya akan aktifkan dulu formnya, mohon maaf. Masih lemot. Saya akan bikin, karena itu form bukan quiz ya. Saya akan klik new form. Saya akan bikin form baru yang berisi saran dan kritik seperti itu.
Nah, description-nya tuliskan saran dan kritik Anda di sini. Seperti itu. Saya akan saya akan minta yang menulis, yang masuk ke SWE saya itu nanti akan menuliskan nama lengkap. Seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi, harus diisi ya ini ya. Ada instansi asal sekolah deh. Sekolah, saya bikin long answer, nggak usah long answer deh. Kemudian, nah ini yang saya tunggu, saran atau dan kritik ya, harus menuliskan 2, harus menuliskan saran dan kritiknya. Di sana saya bikin long answer. Nah, saya akan ganti temanya menjadi Raspberry saja. Kemudian untuk share-nya, saya akan bikin anyone with the link can respond. Kemudian saya akan pilih yang tanda ini Bapak. Nah, kalau kita membagi tautan itu kan hanya linknya saja ya. Kalau untuk embed kita pilih yang ini Bapak, embed, kemudian di copy. Jangan salah ya, ada embed dan juga copy. Kalau embed itu kita sisipkan di sana seperti itu. Pak Alvin sepertinya ada peserta yang mau masuk ke ruangan Pak. Iya, terima kasih Pak. Kemudian saya ke SWE lagi. Ke SWE, nah saya paste di sini Bapak. Nah, di sana. Kemudian kita masih menunggu untuk formnya terembed di sana. Ya. Agak lama ya. Belum juga. Aduh, lama sekali. Yes, okay. Why my SWE is no longer available? Ya ampun. Duh. Ya. Saya pakai apa sih ini? Duh. This is not my best day. Ya, di sini saya akan buka. Saya akan paste di sana. Oke, saya masih menunggu lagi untuk embednya, formnya apakah berhasil di sana atau tidak. Mohon untuk bersabar ya Ibu ya, koneksi memang sangat menentukan. Sabarilah. Iya. Tadi saya share ini. Ini juga saya belum juga. Saya tinggal juga belum juga masuk ya. Oke, saya akan ke desain saja. Nah, seperti ini Bapak. Apakah sudah terlihat? Jadi, ini saya akan share ya. Saya akan bagi di kolom chat. Kemudian, Ibu Bapak silakan untuk berinteraksi dengan saya secara langsung di sana. Anyone with the link ya. Saya ganti, ketika saya klik share seperti ini, saya akan klik anyone with the link. Kemudian hanya bisa melihat saja, tapi tetap bisa berinteraksi dengan menuliskan saran dan kritiknya tadi. Kemudian saya copy Bapak. Nah, saya akan ke kolom chat di Teams. Mohon Ibu Bapak untuk klik di sana, di chat, dan saya tunggu di SWE. Silakan dimasukkan kritik dan sarannya dan di lihat ya tadi untuk SWE yang sudah saya bagi. Oke, saya tunggu di sana Ibu Bapak.
Jadi SWE ini di beberapa rekan saya yang kemarin mengajukan kenaikan pangkat itu dipakai untuk karya ilmiah ya Bapak. Bisa dan dinilai karena ini memang ada interaksi ya antara kita guru dengan siswa secara langsung seperti itu dalam satu tempat. Mungkin ini bisa jadi referensi bagi Ibu Bapak, bisa jadi nih, bisa jadi mungkin PTK, entah karya ilmiah. Kalau saya memang baru seneng karya ilmiah. Untuk PTK di masa pandemi juga belum bisa. Apakah sudah ada Ibu Bapak yang mengisi? Saya akan cek di sana. Belum ada yang merespon, berarti belum ada yang ini ya ke SWE saya ya. Tapi bisa ya Ibu Bapak mohon responnya di chat atau menyalakan mic-nya. Apakah sudah bisa melihat SWE saya? Sudah ada satu Pak Miko. Terima kasih Pak Miko. Pak Miko menyatakan jumpa darat dan sinyal harus kuat. Oke. Ada dari Ibu Anis Rahmawati, bagus sekali seperti itu. Nah, seperti ini Bapak. Jadi, saya akan ke SWE. Ibu Bapak tadi kan di sini ya. Kita ibaratkan murid kita nanti akan menuliskan saran dan kritik mereka di sini. Namun, kita mengecek responnya di form yang sudah kita bikin tadi di sini Bapak. Seperti itu. Sudah jelas ya? Silakan jika ada pertanyaan Bapak, saya menunggu. Sepertinya itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk SWE. Sepertinya hanya begini saja, tapi ini sangat powerful. Silakan dipakai untuk membagi materi Ibu Bapak ke anak-anak. Seperti itu. Jangan lupa ketika share, Ibu Bapak klik share, pastikan anyone with the link dan hanya view, nggak boleh diedit. Edit itu nanti kalau Ibu Bapak bekerja sama dengan teman yang lain untuk membuat SWE ini bersama-sama seperti itu bisa. Tapi kalau untuk dibagi ke anak-anak, ke murid atau ke partner yang hanya butuh melihat, kita cuman pilih view saja, kemudian copy dan bagi itu di mana-mana, bisa di WhatsApp, di Teams meeting, di mana-mana. Seperti itu Ibu Bapak. Ya, sudah ada 10 yang sudah merespon ya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya menunggu. Sudah 14.30. Ada yang menuliskan seperti itu. Oke, Bapak Prakas Dedi, iya. Kita bisa akhiri ya. Kemudian ini nanti bisa kita lanjutkan dengan saling bertanya mengenai penugasan. Mungkin akan di-share screen oleh Pak Elvin ya. Bagaimana untuk menyelesaikan tugas-tugasnya seperti itu. Oke, baik. Itu saja saya akhiri. Ibu Bapak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Itu. Gantilah kode. Tugasnya jangan banyak-banyak ya. Selanjutnya, saya baru saja membuatkan kuis terakhir ya, kuis SWE. Which way, Pak? Ya, kuis sudah. Nggak tekan kok. Nah, itu nanti tugasnya adalah Ibu Bapak membuat materi ajar menggunakan SWE. Materi ajarnya sesuai mapel masing-masing ya.
Kemudian kriterianya oke, sudah rilis itu di situ. Oke, saya ulang share screen-nya. Iya, wah Pak Yakarya. Waduh, Pak Yakarya. Jadi, oke, ini tampilan saya adalah tugas W, tugas yang terakhir. Ada di kumpulan tugas. Kalau saya klik view assignment, isinya adalah, oke saya buka student view nih. Buatlah materi ajar sesuai mapel yang diampu menggunakan SWAY dengan kriteria penilaian sesuai rubrik. Nah, caranya seperti sebelumnya ya, seperti tugas forms itu, sematkan tautan atau link SWAY-nya yang sudah dibuat dengan cara klik di bagian di bawah ini. Jangan lupa share-nya di set atau diatur anyone with the link, gitu ya. Saya buka rubrik tugas SWAY-nya. Jadi Bapak akan mendapatkan nilai 100 atau 4 poin kalau SWAY-nya memiliki kriteria lengkap, yaitu terdiri dari teks, ada teksnya, ada gambarnya, ada videonya, dan juga ada embed quiz dari forms. Nah, forms-nya ini bisa menggunakan forms yang dibuat kemarin saja, biar hemat. Jadi seperti kalau hanya 3 kriteria, mungkin poinnya hanya 3, misalnya kurang video, berarti kan nilainya hanya 75, begitu seterusnya. Oke, sangat sederhana menurut saya. Kemudian selanjutnya saya ingin mendapatkan respon dari Ibu Bapak. Kalau dirasa waktu 30 menit ke depan ini masih cukup, kita gunakan waktu ini. Kalau nggak cukup nanti kita bisa bikin meeting di luar ini gitu. Mungkin besok atau monggo di waktu-waktu yang disepakati. Silakan bagi Ibu Bapak yang masih kesulitan memahami tugas atau barangkali materi, bisa ditanyakan sekarang juga. Kemudian saya mengingatkan juga Ibu Bapak yang belum melakukan redeem code dan mengisi feedback, mohon segera mengisikannya karena feedback itu juga digunakan untuk penilaian kami, sehingga mohon bantuannya untuk melengkapinya. Sehingga Ibu Bapak selama 3 hari ini melakukan redeem code paling tidak 3 kali, kemudian mengisi feedback juga minimal 3 kali. Ngaten, monggo silakan bila ada yang ingin didiskusikan. ini gambarnya siapa sih? Pak Yakarya gitu ya. Waduh, calon kepala sekolah ya. Ora aku. Pak Juwari ngono kok. Pak Juwari. Iku Pak pengawas iku. Strategi Pak Yakarya. Berapa? Aku agar Kang Miko iso melu iso. Tunggal aku Kang Yakarya. Pokoknya di rumah iso aku iso. Oke, mangap. Jika Rono Bunino. Ono master Kang Miko aja kuwatir beres. Pak Miko itu paling rajin mengikuti pelatihan. Nggak tahu nanti tugasnya paling cepat selesai apa enggak itu Pak Miko itu. paling lewer Pak, paling lewer. Pak Miko itu sertifikatnya paling banyak itu kayaknya. Setiap ada pelatihan ikut itu. Nanya Pak Elvin ini. Ngertinan ya. Saya enggak lulus di TOT Jateng Pak. Yang 10 itu enggak lulus.
Lihat angelnya di mana, Bu? Oh, Pak Vin. Mulai dari awal sudah delay terus, jadi bingung. Kalau sesuai dengan PowerPoint itu apakah hampir sama, Pak? Sesuai dan PowerPoint. Nah, ini yang jawab Bu Nino aja ini. Waduh. Oke, sebentar. Saya coba jawab juga ya. Jadi fungsinya mirip Pak ya. Fungsinya bisa digunakan untuk presentasi, bisa dilakukan untuk catatan tugas, bisa digunakan untuk portofolio gitu, laporan portofolio macam-macam. Bisa digunakan untuk tadi Bu Nino mengistilahkan retelling story. Bisa juga digunakan untuk blog gitu, tulisan kita di SWE itu kan juga bisa. Sedangkan dari sisi fungsi di Microsoft PowerPoint itu kelihatannya hanya untuk presentasi saja ya, tetapi di PowerPoint itu ada yang menarik, itu kan ada fitur trigger itu ya, yang kemudian bisa menggunakan action. Nah, itu kelebihan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dua-duanya itu yang bikin Microsoft. Saya yakin tidak ada aplikasi yang mirip persis gitu ya yang diciptakan oleh Microsoft. Itu kira-kira. Kemudian kalau SWE itu kan memang basicnya memang online semua ya. Sedangkan PowerPoint, di samping PowerPoint online juga ada yang bisa digunakan secara offline penuh. Itu yang membedakan. Itu Pak. Kalau SWE kelihatannya lebih bisa panjang, kelihatan kayak makalah itu bisa tertampung semua gitu ya Pak Elvin. Kalau PowerPoint-nya hanya secara singkat kelihatannya. Mungkin gitu Bisa ya. seperti itu. Ya kalau PowerPoint kan bentuknya hanya slide ya, slide saja. Sedangkan SWE bisa slide, bisa ke bawah, bisa ke kanan, atas bawah, kiri kanan, kemudian juga bisa slide juga bisa kan ya? Ya, macam-macam. Ya, potong bisa manjang, ya bisa manjang ke bawah terus juga bisa modelnya. Oh iya. Terima kasih Pak Elvin. Mungkin yang lain Pak Yakaria, Pak Juari, silahkan. Silakan. Terima kasih Pak Miko. Monggo. Kelihatannya tidak ada kesulitan untuk mengerjakan tugasnya ya. Kemarin saya melihat sekilas itu yang di tugas Forms itu memang ada yang menggunakan Google Form. Nah, tautannya yang disematkan itu Google Form. Nah, sedangkan yang kita inginkan itu memang Microsoft Forms. Fungsinya sama, tetapi memang karena ini materinya memang Microsoft Forms, maka kuis yang dibuat juga harus menggunakan Microsoft Forms, Bu Bapak. Apakah masih ada yang kesulitan untuk mendownload transkrip MEC? Bu Sri itu mau tanya tentang sertifikatnya kapan datangnya? Sertifikatnya belum, Bu. Biasanya kan ada yang ya Pak ngisi semacam umpan balik itu. Hari ini kok saya belum menemukan itu ya Pak, belum muncul yang mau saya klik yang mana. Oh iya tuh Bu, sebentar. Umpan balik itu Pak. Ada di ya belum ya Bu ya. Oke, saya isikan sekarang ya Bu.
kelupaan mungkin. Sudah saya buat, cuma siap saya bikinkan Bu. Saya taruh. Oke, tadi sudah saya siapkan kelupaan. Iya. Makasih. Sama-sama, terima kasih diingatkan. Sebentar. Redeem code. Ketiga. Baik, redeem code sudah saya taruh di postingan yang baru. Bisa langsung ditukarkan redeem code-nya. Silakan sekalian mengisi feedback-nya ya, online survei-nya. Sudah melihat Ibu Bapak redeem code-nya? Redeem code. Oh, ada apa? Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Yang redeem belum ketemu, Pak. Redeemnya tulisannya Biasanya kan di percakapan itu ya Pak kemarin ya. Oke, saya kopikan juga di percakapan. Sudah saya posting di channel Bu, di Teams. Di channel. Oke, sudah dibantu Ibu DJ. Surveinya nggak mau, Pak? nggak mau. Bentar, saya cek. Nggak mau, Pak. Masih sorry. Nggak bisa. Sorry. Oke, sebentar saya cek. Yang NTP 75E220 itu ya Pak? Iya, betul. Itu belum bisa. Yang feedbacknya, oke. Yang feedbacknya saya cek dulu sebentar. Feedbacknya belum bisa feedbacknya. Kalau yang redeem code-nya sudah nggak Pak? Redeem code-nya sudah terbaca tapi belum dimasukkan. Oh, siap.
sorry, we were unable to find this. Belum bisa. Redeem code-nya juga tidak bisa di redeem. Sebentar. Sama Bu, redeemnya nggak bisa dimasukkan. Oke, mohon maaf. Coba tadi. TNEB Baik, saya ulangi lagi yang redeem code-nya. Kelihatannya memang tidak bisa. Oke. Maaf untuk Bapak yang masih di sini, saya bantu jawab ya Bapak Ibu. Saya pertanyaan ini ada kesulitan. Halo Ibu Bapak. Gimana Bu? Ya Pak, saya kan dari hari pertama sampai sekarang berusaha mengikuti ya Pak. Tapi kadang kan terkendala sinyal, kemudian ada kadang-kadang ada kegiatan harus meninggalkan sebentar itu. Jadi saya minta informasinya Pak. Kira-kira setelah pelatihan ini itu ada berapa tugas yang harus dibuat atau dikirim? Terus untuk mengetahui tugas itu saya harus tahu dari mana Pak? Baik, terima kasih. Oh iya, sudah cukup itu Pak. Ada berapa macam tugas dan untuk mengetahui tugasnya saya tahunya dari mana? Terima kasih Pak.
Sebentar Bu ya, saya Sananya, sedang tahu membuat saya. redeem code sebentar, 1 menit mungkin. Baik, redeem code dan feedbacknya sudah saya tuliskan di Teams. Oke, menjawab pertanyaan Ibu baru saja. Total itu ada 3 tugas, Ibu. Saya share screen. Oke, yang sudah tampil ini loh, masih belum bisa dimasukkan. Apakah ada yang sudah berhasil memasukkan? FCC seharusnya. Oh, keliru. Yang FCC itu. Saya tuliskan redeem code-nya. Sambil dicoba silakan mohon responnya apakah redeem code-nya dan feedback-nya itu sudah belum bisa feedback-nya ya? Untuk yang terakhir sudah bisa, Pak. Ini sudah bisa masuk. Oh, oke. Dua-duanya Pak ya, redeem code sama feedback-nya Pak ya? Oke, sudah bisa seharusnya. Di luar sana. Ini baru ngisi feedbacknya Pak Elvin. Baik. Ibu yang baru saja menanyakan soal assignment, cara melihat atau mencek assignment atau tugas apa saja yang harus diselesaikan, Ibu silakan ke HGN 20 ya, ke Teams HGN 20. Lalu ke assignments atau ke kumpulan tugas juga bisa. Nah, ada 3. Yang pertama itu tugas MEC, yang kedua tugas forms, yang ketiga tugas SWE yang baru saja. Jadi hanya 3, Bu. Ngaten, Bu, apakah kesulitan untuk menemukan tugasnya? Iya, baru dicoba mencari, Pak. Jadi ada 3 ya, MEC, kemudian Forms, ya. Microsoft Form, ya. Ya, betul. Tugas Microsoft Form itu yang kemarin, materi kemarin itu ya, Pak? Betul, Bu. Yang terus kemudian terakhir baru saja. Yang SWE. Tetapi Bu Bapak, Tetapi Bu Bapak, ini sambil saya menunggu perkembangan sampai tanggal 20, nanti misalnya kita sudah bisa membuat
kelas Teams, maka akan saya tambahkan satu tugas lagi, yaitu membuat kelas Teams. Jadi fisiknya nanti ada siswanya barangkali teman-teman kita sendiri, kemudian ada postingan materi seperti itu kira-kira ya. Tetapi kalau masih belum bisa, maka tugas tersebut tidak kami berikan, gitu. Jadi yang jelas hingga saat ini baru ada 3 tugas, gitu. Kami sih berharap problem untuk membuat kelas itu bisa selesai sehingga ibu bapak nanti bisa praktek untuk membuat kelasnya. Eman kalau nggak bisa membuat kelas, karena itu kan utama ya, utama dari pelatihan ini sebenarnya. Silakan ibu bapak ini kalau ya. Tanya terus boleh ya Pak? Ya maaf ya. Ini Silakan Bu. Misalnya ya pada waktu mengerjakan tugas, misalnya waktu MEC kemudian form Microsoft Form itu kan pada waktu mengikuti materi kan tidak langsung membuka laptop. Jadi kadang-kadang mungkin pas waktu saya mencoba itu ada kendala-kendala yang muncul atau saya tidak atau belum bisa menyelesaikan. Kira-kira untuk bisa mengetahui materi yang seperti itu, untuk melanjutkan tugas itu apabila lupa dengan materi kemarin, itu gimana Pak caranya? Atau apakah ada tautan yang mungkin bisa saya peroleh? Gimana? Oh, iya. Ya Ibu Bapak, Bu Sri bisa menonton rekaman meetingnya lagi Bu ya. Di channel rekaman meeting itu sudah ada Bu, paling tidak yang 2 hari ini. Tentu yang hari ketiga, yang hari ini tentu belum. Nanti mungkin sore atau malam nanti akan saya upload ke YouTube. Tinggal dibuka lagi nanti rekamannya Bu. Itu jadi bukanya kalau bukanya di sini Bu. Ibu bisa melihat tampilan layar nggih? Ini saya tampilkan. Nah, di Teams ini kemudian di channel rekaman meeting itu sudah saya upload rekaman 1 ini berarti hari pertama nggih, hari Minggu. Rekaman kedua ini hari kemarin, hari Senin, dan nanti rekaman 3 akan saya taruh di bawahnya sehingga Ibu bisa nonton langsung. Juga biasanya sih kami sertakan atau kami bagikan di grup WhatsApp juga. Nanti sering-sering dibaca Bu grup WhatsApp-nya Bu. Oke. Itulah Pak. Terlalu banyak grup kadang tidak sempat membuka. Atau tahu-tahu mau dibuka sudah banyak chatnya itu, jadi kadang belum sampai terbaca. Jadi yang jelas nanti tautan itu, rekaman itu nanti ada di Microsoft Teams itu kalau dibuka ada ya Pak ya? Iya. Nanti pasti kami bagi di sana Bu. Pak, untuk tugas tadi kok caranya Gimana gimana Bu? ya Pak? Yang tugas apa Bu? Tugas Nggih Bu. Gimana Bu Sumiati? Tugas suwe. Halo Bu Sumiati. Oke, saya menjawab yang tugas MEC yang ditanyakan di kolom chat nggih. Sama Bu Miliana. Tugas MEC itu yang yang mengerjakan kuis di Microsoft Educator Center kemarin itu. Lalu Bu Miliana nanti download terlebih dahulu transkripnya. Kalau sudah mengerjakan ya minimal 5 kuis yang ada di sana. Kemudian kalau sudah mengerjakan transkripnya di download lalu di upload di assignment
tugas MEC. Seperti itu Bu Mulyana. Masih ada yang bisa ya? Pak Agus Fendi mungkin tahunnya masih yang lama itu Pak Agus Fendi. Di Teams saya sudah bagikan link yang baru Pak. Monggo siapa lagi yang ingin bertanya? Fungsi redeem code itu adalah apresiasi dari Microsoft bahwa Ibu Bapak sudah melakukan pelatihan atau pembelajaran yang diadakan oleh Microsoft, sehingga redeem code yang sudah dimasukkan nanti akan dikompensasikan dalam bentuk portofolio di transkrip Microsoft Educator Center milik Ibu Bapak. Ya, ganti terus karena setiap hari kami membagikan satu redeem code. Kalau sudah dimasukkan, nggak bisa dimasukkan lagi, harus ganti redeem code yang lain. Jadi total selama 3 hari pelatihan ini, Ibu Bapak mendapatkan 3 redeem code yang nanti akan kami cek juga di transkripnya. Seharusnya harus muncul semua ketiga-tiganya, nggak Ibu Bapak? Gitu Pak Aris. Semoga bisa menjawab, juga sudah dibantu oleh Bu Nino menuliskan di kolom chat. Kalau Pak Aribowo bertanya kalau mau buat kelas Teams dalam membuat akun Teams buat siswa gratis atau berbayar ya. Teams ini gratis. Jadi Teams ini gratis. Semua atau lebih tepatnya Office 365 ya yang di dalamnya ada Teams itu gratis. Cara yang lebih gampang agar sekolah Ibu Bapak mendapatkan fasilitas gratis ini, silakan mendaftar atau melakukan deploy dengan hanya satu syarat yaitu sekolahan Ibu Bapak memiliki domain sch.id. Jadi beli saja domain dulu atau langganan domain yang setahun itu nggak sampai 200.000, tapi bisa manfaatnya sangat besar. Pak Miko sudah deploy belum Pak Miko? Halo Pak Miko, jangan sampai belum loh Pak Miko. Pak Miko ngantuk Pak. Wah, jangan sampai belum Pak. Habis ini langsung beli domain Pak Miko. Kalau sekolah nggak mau bayari, beli sendiri 200.000.
Bisa Tahun dibantu itu murah sekali. Pak Kepala Sekolah ya, siapa Kepala Sekolah kok, Mbak Elvin? Nanti cara deploy-nya nanti bisa hubungi kami, akan kami bantu. Yang Sip. jelas harus punya syaratnya harus memiliki domain tersebut. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Ibu Bapak. Akan kami akhiri, meskipun barangkali ini bukan merupakan pertemuan kita yang terakhir, tetapi secara resmi pertemuan kita terjadwal sudah sampai di penghujung acara. Kami dan saya dan Bu Nino mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada selama 3-4 kali pertemuan ada banyak kekurangan, karena mohon maaf karena waktu yang terbatas juga, ada banyak gangguan entah itu sinyal atau yang lain, sehingga barangkali paparan kami tidak maksimal, tetapi kami juga bagikan rekaman yang mudah-mudahan nanti bisa Ibu Bapak ulang untuk mempelajari materi yang sekiranya diperlukan. Seperti itu. Siap. Selanjutnya ya seperti sudah dituliskan Bu Nino, mari kita berfoto bersama pada sesi ketiga ini. Monggo ya. Bisa dihidupkan. Elvin. Gimana Pak? Belum mandi, takut kelihatan wajahnya kusut. Loh, biar kelihatan aslinya Pak Miko. Jangan pakai jilbab loh Pak Miko. Sing seragam berarti sekolahan. Ini yang enak. rapi yang Waduh, Pak Jadarian, jos. Oh iya, soal undangan nanti sekolahan. Enak pertemuan waktu enak waktu Ibu Bapak nanti oke, Ibu Bapak nanti juga akan kami bagikan undangan ya, dan nanti daftarnya akan saya sesuaikan karena ada banyak yang live, ada banyak yang mundur, itu nanti akan kami sesuaikan bentuknya. Udah tanda tangannya seperti ini, kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Oh, enggak. Tangan kelihatan ya. Tangan tok. Oh, sebentar. Saya tadi soalnya pakai background. Pakai background. Nah, ini undangannya sudah ditandatangani. Sip. Kelihatan enggak? Oh. Nanti akan kami bagikan. Lampirannya akan kami sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Yang sudah live ya sebaiknya tidak ada ya. Enak waktu dulu Pak Elvin, waktu di SMA ruangan dingin. Oh gitu. Setuju. Wah, setuju. Ya kipas anginnya dihidupkan nanti dingin. Orang jalur do hotel Kisan. Saya hitungan ketiga, pose bebas, kita mode large gallery dulu. Silakan tangannya. 1, dalam hitungan ketiga jepret ya. 1, 2, melihat ke layar semua. 1, 2, 3. Oke. Lagi mode together mode. Sekarang saya aktifkan dulu. Ibu Bapak boleh melihat samping kanan kirinya, atas bawah, boleh, biar kelihatannya kita ada di bioskop gitu nggih. Ya. Oke, mana? Disiapkan. Bentuknya mana? Wah, enggak. Ini ya Pak. 2, 3. Balik. Sekali lagi.
1, berkuelek. 2, 3. Baik, terima kasih Bu Bapak. Sampai ketemu lagi di WhatsApp. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di WhatsApp. Kita diskusi lagi, kita tanya-tanya lagi. Pertama biasanya tugasnya yang masih susah gitu ya. Ya, Pak. Di WhatsApp. Mohon maaf kalau nggak bisa langsung menjawab. Biasanya kalau malam saya sudah ketiduran saja paginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvin. Sama-sama. Terima kasih Pak Jaka. Pak Jaka